mengatur sesuai kebutuhan. Apakah kita mau menggunakan satu step up ring? Nah, satu step up ringnya ini yang mana? Yang ring pertama, kedua, atau ketiga? Bagaimana caranya kita tetap bisa berkarya fotografi makro tanpa menggunakan lensa makro? Nah, solusi yang pertama, di sini saya menyiapkan ada flash, ada receiver, ada trigger, ada lensa, ada bodinya, filter, body cap, dan ini yang disebut dengan macro extension tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, bertemu lagi dengan saya Agustin Sabtono Haji yang akan membahas tentang multimedia. Kali ini kita akan membahas tentang fotografi dengan materi foto makro. Kenapa? Karena di materi sebelumnya ada request atau permintaan dan pertanyaan dari sobat kompeten yang bernama Ganesh Christian. Sobat kompeten yang bernama Ganesh Christian itu berkomentar, menuliskan di dalam komentarnya, "Kak, saya mau materi foto makro dong, tapi saya tidak punya lensa makro, mohon solusinya." Nah, penasaran solusinya seperti apa, materinya seperti apa? Kita akan bahas sebentar lagi. Fotografi makro adalah sebuah materi fotografi yang memotret objek-objek kecil menggunakan lensa makro. Biasanya pemotretan ini dilakukan dengan jarak yang sangat dekat, bisa 15 cm, 10 cm, bahkan bisa 5 cm atau kurang. Memang biasanya kita menggunakan lensa khusus yang disebut dengan lensa makro. Tetapi bagaimana caranya kita tetap bisa berkarya fotografi makro tanpa menggunakan lensa makro? Nah, solusi yang pertama, di sini saya menyiapkan ada flash, ada receiver, ada trigger, ada lensa, ada bodinya, filter, body cap, dan ini yang disebut dengan macro extension tube. Nah, kegunaannya apa? Pertama, solusi pertama adalah kita gunakan macro extension tube. Nah, macro extension tube ini biasanya digunakan di antara bodi kamera dengan lensa, di mana di dalam macro extension tube ini ada 3 step up ring. Nah, ini ada ring yang ketiga. Ini ukurannya lebih panjang atau lebih besar. Lalu ada step up ring ke 2, dia lebih pendek. Dan yang paling pendek adalah
step up ring yang pertama. Nah, dengan demikian kita dapat mengatur sesuai kebutuhan. Apakah kita mau menggunakan satu step up ring? Nah, satu step up ringnya ini yang mana? Yang ring pertama, kedua, atau ketiga? Atau kita mau menggunakan ketiga-tiganya? Nah, ini akan menentukan hasilnya nanti, ya. Cara penggunaannya, kita taruh di antara begini. Di antara bodi dan lensa, seperti ini, ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Lalu solusi yang berikutnya, nah, kalau yang extension tube ini kita harus membeli secara terpisah. Kalau yang manual seperti ini kisaran paling mahal sekitar 100.000 lah, kisaran 100.000. Nah, lalu solusi yang kedua adalah kita gunakan lensa. Ya kan, seperti ini kan kita pasangnya. Nah, tapi sekarang kita gunakan lensanya secara terbalik seperti ini. Tapi kalau seperti ini ada permasalahan berikutnya yang akan muncul. Apa? Nggak mungkin kita akan selama pemotretan kan harus megangin terus kan, tapi kemungkinan kita kan bisa jadi tangan kita pegal atau gatal. Nah, solusi berikutnya kita gunakan, yang kita perlukan adalah body cap seperti ini. Ini kan untuk menutup bodi kamera kita, ya. Fungsinya diapain nih? Udah, kalau saya biasanya saya lubangi. Lalu solusi berikutnya kita gunakan body cap. Nah, body cap ini biasanya saya lubangi sini. Lalu selain body cap kita juga butuh filter. Filternya yang penting dia seukuran dengan diameter yang lensa yang akan kita gunakan, lensa terbalik itu. Lalu terserah sobat kompeten mau filter kacanya ini mau dipecahin atau tidak, tergantung selera sobat kompeten. Lalu body cap yang sudah dilubangi itu saya tempelkan menggunakan lem super ke body cap. Fungsinya buat apa? Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini body cap yang sudah dilubangi. Lalu ini ada filter yang udah saya lem dengan lem super. Nah, ini sebagai penghubung ini. Lalu di depannya, nah, layaknya menggunakan filter di lensa, kita pasang di lensanya. Nah, dengan demikian tangan kita akan lebih fleksibel, ya, bisa luas, bisa menggunakan tangan ini untuk mencari fokus atau merubah diafragma. Oke. Nah, untuk lensa terbalik ini resikonya kalau misalkan kita tidak mensiasati dengan body cap dan filter ini, resikonya lensa itu akan bergeser dan menghasilkan bocoran cahaya. Ya, makanya saya menggunakan ini. Nah, untuk lensa terbalik saya menyarankan
jenis lensa yang diafragmanya itu diatur di lensa, bukan diatur di body. Kenapa? Karena agar kita dapat mengatur bukaan yang kita kehendaki, mau diafragma 4, 5,6, 8, 11, 16, atau mungkin 22. Kalau misalkan lensa yang pengaturan diafragmanya di body lensa, bisa atau tidak? Oh, tentu bisa. Tapi begitu dilepas, dia pengaturan diafragmanya akan berubah ke angka terbesar atau bukaan terkecil, sehingga kita tidak dapat mengatur diafragma yang kita inginkan. Penasaran gimana caranya kita berkarya menggunakan lensa terbalik ini? Yuk kita langsung uji coba. Sobat kompeten, sekarang kita akan coba motret makro dengan tambahan lensa macro extension tube. Di sini saya coba dengan focal length-nya, zoom-nya itu 50 ya. Dengan objeknya semut. Ini hasilnya. Lalu sekarang ini kan kita gunakan full 3 step up ring. Nah, sekarang step up ring ke 3 ini kita coba copot. Jadi kita hanya menggunakan step up ring yang 1 dan 2. Ini hasilnya. Lalu kita coba buka lagi. Sekarang tanpa step up ring. Ini hasilnya ya. Nah, itulah tadi kita udah coba dengan macro extension tube yang dipasang di antara lensa dengan bodi kamera. Sobat kompeten, penasaran gak sih dengan apa yang dilakukan oleh lalat terhadap makanan atau minuman kita? Hal ini hanya dapat dilakukan atau dapat dilihat menggunakan media makro seperti yang akan kita lakukan sekarang, memotret makro menggunakan lensa terbalik. Mungkin kalau objek utamanya adalah benda mati, itu kita tidak akan mengalami kesulitan. Tapi bagaimana kalau objek utamanya adalah makhluk hidup seperti lalat ini? Apa aja kendalanya saat memotret makro dengan objek utamanya makhluk hidup?
karena jarak yang digunakan dalam memotret makro adalah sekitar 5, 10 hingga 15 cm. Bayangkan hanya sedekat itu untuk memotret makro. Lalu kedua, karena jarak yang terlalu dekat, otomatis getaran itu akan sangat terasa. Kita bergeser sedikit aja, otomatis komposisi akan jauh berubah, dan itu juga akan berpengaruh dengan shake gerakan. Berarti solusinya adalah kita gunakan shutter speed yang agak tinggi. Saran saya minimal 80 minimal ya. Lalu permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita tetap dapat memotret tanpa mengganggu objek utama itu, yaitu si lalat. Nah, dalam hal ini solusinya adalah intinya semua makhluk itu sama. Apabila sedang menikmati sesuatu, dia tidak akan merasa terganggu karena saking menikmatinya. Jadi kalau hanya dengan flash, dia tidak akan terganggu, kecuali kita kejutkan dengan gerakan yang sangat signifikan atau suara yang signifikan juga. Yuk kita coba memotret makro dengan objek lalat, dimana lalatnya saat ini sedang saya pancing menggunakan kue sus ini. Nah, sobat kompeten, gimana tadi berkaryanya? Cukup menarik? Penasaran? Menantang? Akan langsung dicoba? Buat sobat kompeten yang bernama Ganesh Christian tadi, apakah penjelasannya udah cukup memuaskan atau kurang? Nah, mungkin dari sobat kompeten ada yang bertanya, kok objeknya kenapa lalat ya? Kok kecil banget gitu kan? Itu kan kecil banget. Atau ternyata lalat itu bentuknya seperti ini ya. Oke, alasan pertama saya menggunakan objek lalat sebagai fotografi makro ini, yang pertama, lalat adalah hewan yang yang mudah kita temuin. Kita pancing aja dengan makanan atau dengan minuman atau permen, dia pasti akan datang. Sehingga kita tidak akan kesulitan mendapatkan objek gambar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, fotografi makro ini mengajarkan saya untuk berpikir detail. Yang ketiga, kenapa alasan saya menggunakan memilih lalat sebagai objek? Mungkin sobat kompeten berasumsi lalat kan hewan yang jorok, kotor. Itu menurut sobat kompeten. Tapi kalau menurut pendapat saya, justru sebaliknya.
Menurut saya, lalat adalah salah satu hewan yang sangat menjaga kebersihan. Kok bisa? Iya, lalat adalah hewan yang sangat menjaga kebersihan. Ini terbukti dengan lalat adalah hewan yang rajin membersihkan sayapnya. Kenapa? Karena lalat dapat terbang melawan arah angin. Kebayang nggak sobat kompeten? Kalau ada setitik debu aja yang menempel di sayap lalat tersebut, saat terbang ada nempel debu itu akan merusak atau merobek sayap si lalat. Imbasnya apa? Si lalat tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh dan akan mudah dimakan oleh predatornya. Sehingga kalau menurut saya, lalat adalah hewan yang sangat menjaga kebersihannya dengan cara rajin membersihkan sayapnya agar sayapnya tidak rusak saat dia terbang. Nah, itulah tadi materi fotografi makro. Terima kasih untuk sobat kompeten yang bernama Ganesh Christian. Kalau nggak salah, Ganesh Christian ini adalah fotografer sport deh. Dia fotografer, kayaknya menarik nih kalau dikunjungi nih. Mungkin di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, saya akan mengunjungi sobat kompeten yang bernama Ganesh Christian, yang mungkin aktivitasnya dia fotografer sepeda. Buat sobat kompeten yang suka goes, mungkin salah satunya fotonya hasil foto beliau. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada permintaan materi, silakan sobat kompeten tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini serta sebarkan agar kemanfaatan dari materi ini tidak hanya berhenti sampai di sobat kompeten. Akhir kata, saya Agustin Sabtono Haji, mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan yang disengaja atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.